Soyang Group, simbol kekuatan ekonomi Korea Selatan, berdiri megah di tengah malam dengan gedung-gedungnya yang menjulang tinggi, menampilkan logo besar, SJ. Sebagai perusahaan nomor satu di negeri itu, Soyang merajai berbagai sektor, otomotif, elektronik, telekomunikasi, hingga mode dan makanan, dengan omset tahunan mencapai 300 triliun rupiah dan laba lebih dari 30 triliun. Grup ini adalah raksasa bisnis yang menjadi pusat perhatian. Di dalam gedung, dua tokoh misterius berjabat tangan, menandai awal cerita penuh intrik dan kekuasaan. Dari desa yang tenang, aku melangkah ke dunia yang gemerlap setelah diterima bekerja di Soyang Group, perusahaan terbesar di Korea. Ayahku, penuh kebanggaan, mengundang saudara-saudaraku untuk merayakan pencapaianku dengan pesta kecil. Namun, kebahagiaan itu segera berganti rasa getir saat aku dipindahkan ke divisi perencanaan strategis masa depan, pusat kontrol grup Soyang. Di sana, aku berharap bisa berada di garis depan. Namun kenyataannya, aku hanya diberi tugas sebagai tukang bersih-bersih, merasa seperti dipandang sebelah mata meski berada di tempat yang seharusnya menjadi pintu kesuksesan. Dari sekadar tukang bersih-bersih yang membersihkan hal-hal sepele dan kotor, aku perlahan membuktikan diri. Setiap dokumen perencanaan bisnis yang kubaca, setiap bahasa asing yang kupelajari, aku gunakan untuk bertahan dan memperbaiki nasib. Usahaku tidak sia-sia. Kini, tak ada satupun anggota keluarga besar Soyang yang tak mengenal Yunwo. Dalam setiap masalah, baik yang besar maupun kecil, mereka mencari aku untuk membereskannya, termasuk urusan-urusan kotor yang mereka enggan tangani sendiri. Setelah 13 tahun bekerja, aku bukan hanya dikenal, tetapi juga dipercaya. Aku bahkan memegang uang kotor hampir 700 juta dolar di rekeningku, menjadi bagian dari dunia gelap yang mereka jalani, namun juga bagian dari kekuatan yang mereka miliki. Yunwo teringat percakapan itu, sebuah momen yang mengubah hidupnya. Pemuda itu pernah berkata, tinggallah sementara di Moldova. Aku akan menghubungimu setelah investasinya selesai. Yunwo hanya berdiam. Pemuda itu pun langsung bertanya, kenapa? Dengan tenang, Yunwo menjawab, bolehkah saya menyimpan uang ini di rekening atas nama saya? Pemuda itu menatapnya sejenak, kemudian berkata, tentu saja, meski tidak percaya pada istriku, aku percaya padamu. Yunwo, aku cuma tak tahu siapa yang bisa bertanggung jawab atas uang itu. Saat mengingat itu, Yunwo tersenyum dan memasang kacamatanya. Setelah mendapatkan kepercayaan dari keluarga grup Soyang, barulah hidupku dimulai. Saat Yunwo berdiri dan memegang kopernya, dua orang mendekatinya dengan senyuman. Halo, manajer Yunwo, Anda pasti lelah setelah perjalanan jauh. Salah satu dari mereka menyapa, Yunwo, dengan tatapan curiga, membalas, apa yang kalian lakukan di sini, asisten presiden direktur? Mereka menjawab dengan tenang, Bapak Presiden Direktur mengirim kami untuk mendampingi Anda. Yunwo terkejut, mendampingi, bukankah kedatanganku ke sini seharusnya dirahasiakan? Kata Yunwo dengan nada ragu, mencoba memahami situasi yang semakin membingungkan. Tiba-tiba, salah seorang dari mereka dengan cepat menodongkan senjata ke perut Yunwo. Suasana yang tadinya terasa biasa berubah mencekam. Bapak Presiden Direktur memerintahkan kami untuk mendampingi manajer Yunwo. Jadi, tidak usah banyak bicara dan ikuti kami, kata pria itu dengan suara